Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta Philip Webinar. Terima kasih sudah datang kembali di Philip Webinar atau Philip Morning Market Call hari ini hari Selasa tanggal 20 April 2021. Seperti biasa sebelum kita mulai kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas dan clear, terima kasih Pak Robert, Pak Tommy, Pak Wisber, Pak Rianto, Bu Trisha juga atas konfirmasinya. Mari kita mulai dengan melihat apa yang terjadi selama semalam atau kemarin ya. Di Wall Street semalam sayangnya indeks-indeks utamanya mencatatkan pelemahan terdalam terjadi di indeks Nasdaq yang melemah hampir 1%. Dow Jones melemah 0,36%, demikian juga S&P 0,5% melemah. Kalau dari kemarin dari Asia kebanyakan menghijau, termasuk Hang Seng 29.106 sekarang atau naik kemarin ya ditutup 0,5%. Cuma IHSG sayangnya melemah minus 0,55%. Di Eropa pun melemah ya. FTSE setelah kemarin mencapai record high-nya turun sedikit minus 0,3%. DAX turun minus 0,6%. Di pasar komoditas kebanyakan menghijau termasuk minyak dan batu bara ya, batu bara, kemudian juga timah dan juga koper. Nikel ada penurunan sedikit minus 1,5%, demikian juga dengan emas dan CPO. Untuk hari ini kita prediksi pada peluang IHSG untuk bergerak melemah terbatas, support di 5995, resistance 6125. Semalam di Wall Street pelemahan yang seperti terlihat di slide sebelumnya memang juga diakibatkan oleh pelemahan pada sektor teknologi yang mana ya hampir semua indeks akhirnya turun daripada level all time high-nya. Seiring juga yield atau imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun naik lagi ke atas 1,6%. Selain itu juga investor menantikan atau menyiapkan diri untuk earning season atau musim laporan keuangan, yang mana sekitar 79 emiten daripada indeks S&P 500 akan merilis laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Investor menunggu konfirmasi juga mengenai kondisi pemulihan sektor swasta daripada pandemik COVID-19 ya. Di pasar komoditas, harga minyak tadi naik tipis didorong oleh pelemahan daripada US dollar, namun kekhawatiran mengenai demand atau permintaan daripada karena peningkatan kasus COVID-19 di India, demikian juga karena mereka ini ya pengimpor terbesar ketiga untuk minyak dan juga di sejumlah negara lain ya, banyak juga selain India maksudnya yang merasakan kenaikan kasus. Ini juga membatasi ruang kenaikan harga minyak jadinya ya.
Untuk data ekonomi hari ini dari China ada loan prime rate atau pinjaman bank bertenor 1 tahun dan juga 5 tahunnya. Demikian juga ini keputusan bank sentralnya ya. Kemudian dari Australia juga bank sentralnya akan merilis notulen rapat kebijakan. Kemudian dari Indonesia juga akan menantikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai juga suku bunga acuannya. Untuk foreign flow analysis, kemarin 19 April di pasar reguler tercatat net sell sebesar 193 miliar rupiah, hingga total flow secara year to date 2,04 triliun rupiah. Untuk market news, pertama ada Inco atau Vale Indonesia yang mencatatkan produksi nikel mereka sebesar 15.198 ton untuk kuartal 1 2021. Lalu IRA atau Itama Ranoraya mencatatkan laba bersih mereka sebesar 20,91 miliar pada kuartal 1 2021, tumbuh 853,6%. Lalu ada Adaro Energy menargetkan produksi batubara coking, jenis coking, untuk produksinya mencapai 2,4 hingga 2,5 juta ton di tahun 2021 ini. Baiklah, untuk technical recommendation kita ada rekomendasikan PTBA yang pertama. TBA spec buy di 2400. Stokastik sudah melihatkan di area oversold. Demikian juga Golden Cross ya. Target price pertama di 2480, target price kedua 2550, stop loss di 2360. Lalu yang kedua ada PTPP, spec buy 1240 dengan target price pertama 1280 terlebih dahulu, lalu ke 1300 sekitar MA 20-nya. Stop loss jika menyentuh 1.200 rupiah. Yang ketiga ialah BTPS. BTPS kemarin cukup ada penguatan yang lumayan setelah berhari-hari cukup ada tekanan yang besar. Kami kira boleh spec buy 3.100. Target price pertama di 3210, target price kedua 3310, stop loss di 2970. Demikian pembahasan materi Philip Morning Market Call, dan saat lagi kita akan masuki sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin tanya atau berdiskusi boleh untuk menuliskan pertanyaannya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baiklah, sudah beberapa pertanyaan sudah banyak masuk. Mari kita lihat dan bahas satu persatu. Yang pertama Pak Ferial menanyakan bank BANK, TINS, INKP. Kalau kita lihat kemarin bank mencatatkan pelemahan minus 5%, kan tetapi paling enggak masih bertengger di MA5-nya. Volume juga tipis ketika ada penurunan kemarin. Ya kalau sudah punya bank, apalagi sudah sangat rendah average-nya, ingin realisasikan profitnya boleh aja dulu. Kalau baru ingin masuk, sepertinya karena peluang juga masih ada peluang pelemahan ke depannya, boleh tunggu koreksi kembali karena juga ada gap ya yang ter terjadi di sekitar 3.390 atau 3.400. Level-level di sekitar situ 3.400, 3.350 mungkin boleh dijadikan entry point, tapi jika memang sudah terlihat ada pantulan ya. Sehingga 3.400, 3.350 untuk entry-nya. Kalau ingin tunggu, ya betul sih 3.400, 3.350. Kalau ingin tunggu lebih bawah lagi, tapi mungkin kecil peluangnya jika memang ada pelemahan terus mencapai MA20 di sekitar 3.050, 3.040. Kalau untuk TINS, perlahan-lahan mencoba untuk bangkit dan beberapa candlestick belakangan walaupun tidak terlalu tinggi, tapi paling tidak mengindikasikan sedikit pembalikan arah. Terlihat juga MACD mendukung untuk golden cross ya. Nah, ketika crossing juga MA20 dengan MA5, MA9-nya berakibat baik juga ke depan, dan kami kira peluang resistance bisa mencapai 16.30 dulu hingga 17.70. 16.30 dan 17.70 menjadi resistance yang akan diuji kembali oleh TINS. Lalu INKP, pergerakan sudah berada di level di bawah MA200 dia. Kemarin pergerakannya cukup dalam penurunan minus 6%. Apabila level close kembali di bawah 9.100, peluang untuk lanjut penurunan masih ada ya. Sehingga kalau belum ada posisi, baiknya tunggu jika tekanan jual agak mereda dan konfirmasi. Sekarang juga ada indikasi golden cross ya MACD-nya ya, tapi karena masih ada peluang penurunan seperti kemarin ya, tekanan jual sangat besar dan menutup kemungkinan masih ada peluang penurunan. Tadi support 9.100 lalu 8850. Paling enggak sekarang berusaha menuju MA200 yang kembali yaitu 10.160 atau 10.175 ya fraksinya ya. Hingga 10.500. Itu resistance di INKP. Pak Robertus Adi
INDF dan CTRA. Adikarya perlahan-lahan juga cukup oke, bangkit, walaupun memang perlahan-lahan. MA 200 cukup baik, itu sekitar Rp1.000 untuk jadi support dia. MACD udah terlanjur, udah lumayan baik maksudnya. Golden cross terlebih dahulu, cuma memang candlestick-nya perlahan-lahan ya, dan kadang juga tidak terlalu konsisten karena masih terjadi kadang jual terkadang ya. Paling nggak memang MA 20 ini harus ditembus di sekitar 1120 untuk adanya pembalikan arah yang lebih sustain lagi. Jika 1120 itu berhasil terlampaui, resistance ya di sekitar 1200 ini. Bagaimana dengan INDF? INDF masih menarik, MACD juga cukup baik. Kemarin candlestick doji dan paling nggak berusaha menuju MA 200 kembali nih di 68 6800 6850. Peluangnya jika breakout daripada 6850 sangat besar implikasinya dan bisa saja melanjutkan tren bullish yang terjadi sejak awal Maret ya. 6850 jadi resistance dia. Kalau borongin koleksi di sekitar 6700 6650 boleh dipertimbangkan sebagai level entry. Ciputra gimana? Masih dalam rentang sideways-nya sih Ciputra. Cenderung juga sayangnya level high-nya semakin rendah. Demikian juga level low-nya. Sideways dengan dengan indikasi sedikit bearish ya, walaupun bearish-nya tidak terlalu curam. Tapi paling enggak kemarin resistance di sekitar 1166 atau 1160 itu tersentuh ya. Indikasi memang next resistance 1180 hingga 1200 kembali. Tapi pergerakan mungkin tidak terlalu signifikan. Terlihat juga Bollinger Band juga makin menyempit ya. Support ya sekitar 1080 ini dan 1080 hingga 1070 kurang lebih untuk supportnya. Awis Berluis, Jasa Marga, BRIS, BCA, Agro. Jasa Marga masih bertengger di sekitar MA 200 sih. Memang candlestick lumayan tapi belum mampu break daripada resistance 4280. Jika berhasil break dari 4280 atau close di atas 4280 sangat baik untuk Jasa Marga dan berpotensi menuju level high sebelumnya di sekitar 44 44 45 4500
untuk jadi resistance berikutnya. Demikian sih untuk jasa marga. Bris bagaimana? Kemarin cukup baik candlestick-nya, demikian juga didukung oleh volume yang tinggi. Sehingga menyentuh level resistance dia juga di sekitar 2460 ini benernya. Close di situ. Tapi baiknya memang dia berhasil close di atas MA20 sehingga peluang untuk penguatan lanjutan memang masih besar kemungkinannya. Paling enggak level hingga level 2600 bisa digunakan sebagai resistance di bridge terlebih dahulu hingga 2750. Untuk BBCA pergerakan di sekitar MA200 ini, MA200 maksudnya akan menjadi resistance masih, yaitu 31.800 kurang lebih. Jika ingin koleksi BCA ya di 31.000 ini, 31.000 dan ke bawah masih menarik, dan dicicil beli baiknya di BCA, apalagi punya view long term, karena jarang-jarang juga BCA terdapat penurunan, apalagi kalau dapat sebelum-sebelumnya ya, minggu kemarin ketika BCA sempat bergerak di bawah level 30.000. Tapi sekarang paling enggak kalau view jangka pendek resistance di MA200 dulu 31.800 dengan resistance kedua di sekitar 32.500 kurang lebih. Lalu agro yang terakhir, agro memang MACD cukup baik mengindikasikan golden cross. PMA 20-nya belum tersentuh ya. Maksudnya pergerakan candlestick masih menjauh dari level 1055 atau 1060. Sehingga resistance bisa dipakai di level tersebut 1055 1060. Jika memang indikasi golden cross terjadi, peluang 1050 sih akan jadi resistance pertama tadi, atau 1060 jadi resistance pertama, lalu 1130 resistance kedua. Selanjutnya pertanyaan Pak Saiful, BMRI dan BTN. BMRI
Hanya ada penurunan hari ini, tapi memang masih di batas supportnya lah ya, masih di range supportnya 6200 hingga 6150. Jika belum ada posisi ingin koleksi di sekitar situ boleh. Kalau mau tunggu lebih bawah lagi di MA 200 di 6100. Paling nggak resistance, kalau kita bicara resistance MA 20 dulu, yaitu 6325, dengan resistance kedua 6450. Kemudian BBTN, sudah mencatatkan penurunan yang lumayan sejak awal Maret dan ditandai kemarin penguatannya cukup oke, atau 2 hari lalu lah ya. Benar kemarin ya, kemarin naik 4,4%. Dan ini menjadi satu catatan positif juga, apalagi MA 200 terlihat cukup kuat menjadi support, yaitu di sekitar 1590. Dan peluang untuk rebound besar sih untuk BTN, MACD juga mensinyalkan demikian. 1700 dulu untuk resistance terdekat sekitar MA 20-nya, lalu resistance berikutnya sekitar 1850. Pak Fahmi Wanto, BKSL bagaimana? BKSL sayangnya kadang tidak terlalu liquid ya, atau volume kadang tidak terlalu konsisten. Karena juga cukup riskan dekat-dekat 50. Walaupun ingin berspekulasi ya tunggu aja di level 50 ya, karena kelihatannya ketika itu level 50 ada peluang ya meningkat paling enggak 51 hingga 53 gitu ya. 51, 53 untuk jadi resistance-nya. Sekarang setelah kemarin penguatan cukup oke, hampir 10%, malahan high-nya sempat 62, mungkin ada aksi profit taking terlebih dahulu, tapi memang agak sulit dibaca sih. Peluang 53 dan ke bawah, pergerakan di bawah 53 maksudnya masih ada berpeluang, sehingga dipakai untuk trading cepat saja sih untuk BKSL, saham-saham seperti BKSL ini. Kalau PESAP gimana Bu Esti? PSAB MA 200 220 ini jadi resistance dulu. Memang downside semakin kecil ya. Support di 190 200 rupiah. 190 189 dan resistance terdekat 220 terlebih dahulu. Jika berhasil breakout daripada level 220-an ini, memang juga ada MA 200 di sana, peluang resistance selanjutnya bermain di level 240 250. Tapi paling enggak pertama harus tembus 220 dulu terlebih dahulu.
Pak Farid Rahman menaikkan cukup banyak, tapi bank sudah dibahas ya. Mari kita lihat RALS. RALS pergerakannya cukup cukup baik beberapa hari ke belakang, didorong oleh ekspektasi perbaikan laba di momentum Lebaran ini ya. 9.30 kemarin tersentuh juga sih ya. Kemarin high-nya 9.45 dan uh, resistance berikutnya 9.80 seharusnya, dan jika close di atas itu level 1000 tidak menutup kemungkinan jadi resistance psikologis di RALS. Kalau baru ingin masuk, langkah baiknya tunggu koreksi saja 8.80 paling enggak hingga 8.30 untuk entry point di RALS. Mayora kecenderungan masih tertahan di 2.500-an ini. 2.500 jadi support, ada juga MA200 di sekitar sana dengan resistance terlebih dahulu 2.600. 2.600 hingga 2.650. ICBP 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 agak bergelombang ya dibandingkan INDF, cukup oke. Tapi ICBP paling enggak sudah atau bertengger di sekitar MA20 gitu ya. Hari ini ada penurunan 0,8%, tapi masih dalam batas wajar. Nah, jika baru ingin koleksi ya level sekarang 8.900 hingga 8.700 masih boleh atau masih dalam range pembelian ya. Dengan resisten terdekat 9.200 terlebih dahulu. Kemudian EKAT bagaimana? EKAT baru-baru ini saja terdapat penambahan volume yang besar sehingga juga berdampak pada harganya ya, khususnya kemarin ketika penguatan 3%-an dan malah sempat menyentuh 1.380. Kalau melihat tren masih sangat kuat sih trennya. Hari ini pun minusnya kecil, minus 0,3 atau minus 0,4%. Kalau sudah punya ya tahan saja selama masih stay di atas MA5, yaitu di atas 1275 atau di atas 1.300 harusnya masih positif untuk EKAT. Pak Junet, target entry untuk Antam CBP, barusan sudah CBP. PTBA dan Unilever. Antam pergerakan masih sideways sejak bulan Maret juga ya. Dengan support kalau ingin entry juga boleh dipakai di sekitar sini 2190 2200. Resistance-nya 2400 hingga 2475. Kalau Unilever resistance 6475, tapi memang support
agak sedikit di bawah yaitu 6150. Karena tren masih bearish, alangkah baiknya jika memang ingin koleksi ya dengan koleksi pelan-pelan dan average down atau dicicil beli gitu. Dan jika tidak punya view panjang di Unilever, baiknya sih tidak usah karena pergerakan tidak terlalu baik dalam short term ini ya. Tapi kalau memang ingin koleksi untuk jangka panjang ya boleh saja. Tapi memang harus cicil beli tersebut karena masih bearish ya. Dengan resisten terdekat 6500 terlebih dahulu. PTBA hari ini juga kita rekomendasikan technical recommendation hari ini dengan masih relevan, entry di 2400, lalu TP1 2480, TP kedua 2550. Pak Rudi, Unilevernya baru dijawab ya. Putrisha baiknya RALS di hold atau take profit juga. Take profit juga ASI untuk masuk di berapa? RALS kecenderungan kalau saya melihatnya hold terlebih dahulu karena berpeluang masih menuju Rp1.000. Tapi barangkali sebelum menuju sana ada koreksi-koreksi kecil kelihatannya ada karena penguatan kemarin sih sudah sangat signifikan sekali sehingga si profit taking bisa saja terjadi terlebih dahulu gitu sih. Kalau ingin take profit dulu dan amankan realisasikan profitnya ya boleh aja. Nanti boleh buyback kembali atau beli kembali di bawah setelah koreksi terjadi di 830 850 seperti itu. Kalau Astra yang koleksi baiknya sih di bawah 5100 karena pergerakan juga masih dalam tren bearish. Support di 5020 malah ya. Kalaupun supportnya tidak tersentuh lagi dan perlahan-lahan berbalik arah, ikut buy on breakout saja, breakout dari 5350. Tapi saat ini paling nggak sih 5100 5070 untuk entry point yang ideal seperti itu. Pak Hendrali, BRPT, BNI, WIM. BRPT di sekitar support saat ini pergerakan yaitu 940 945. Dan jika breakdown daripada 940, peluang untuk melanjutkan tren bearish masih berpeluang ya. Resistance MA20 dulu 980 hingga Rp1.000 untuk resistance BRPT. Kalau BNII kayaknya volume tidak setebal sebelum-sebelumnya BNII. Dan kelihatannya penguatan sudah agak mulai terbatas. Candlestick beberapa hari ke belakang juga tidak mampu atau kurang bisa sustain di atas MA5 ya. Sehingga support boleh pakai 392 atau 392 atau 390 untuk jadi support dia. Resistance 420 seperti itu.
Lalu WIM ya. WIM pergerakannya masih oke, kalau masih ada posisi ya hold aja. Ini tunggu breakout saja dari 990 atau 1000 rupiah. Jika break dan close terus di atas 1000, sangat baik untuk WIM yang kelihatannya dalam waktu dekat atau dalam ya jangka medium juga lah ya, masih ada peluang untuk breakout daripada level 1000. Jadi ditahan saja yang masih boleh. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya Bu Rusda Vina. MTEK Ucit, coba kita lihat MTEK. MTEK yang kalau sudah punya ya di hold aja. Emang uptrend dia ini sudah lama sekali, sejak Desember 2020. Dan sekarang ya masih masih oke, walaupun agak terbatas gitu ya kenaikannya beberapa hari kemarin, dan cenderung menguji MA20 terus. MA20 saat ini 2420 bisa dijadikan support. Kalau Wood bagaimana? Wood 860 jadi resistance dia, support juga di MA20 nih di sekitar 790. Ucit Unicam pergerakan memang di sekitar 1700 1725 itu resistance dia, dan nampaknya hari ini pun sentuh atau level tertinggi di sekitar situ, tapi tidak mampu terus sustain ya. Jadi boleh aja ketika sentuh 7700 1720 untuk profit taking terlebih dahulu. Support jika baru mau ambil posisi 1650 ke bawah ya. 1650 hingga 1630 kurang lebih. MNCN berada di level-level supportnya. Kalau ingin koleksi, pantau saja dulu bagaimana pergerakan ke depan, karena peluang masih ada menguji atau membentuk support-support baru. Tapi jika malah breakout daripada 970 dan terus naik, boleh aja buy on breakout 970. XL juga demikian, masih dalam tekanan, walaupun ya betul kemarin juga beberapa waktu lalu breakdown daripada supportnya di sekitar 2050, sehingga peluang masih ada menguji support lagi di 2000 hingga 1980. Kalau baru ingin koleksi ya coba perhatikan level support tersebut 2000 1970. Kalau
Pepro kelihatannya berusaha untuk berbalik arah level 9 level 72 ini jika close berhasil di atas 72 maksudnya sangat bagus indikasinya untuk Pepro dengan resistance paling di 77 hingga 78 untuk resistance di Pepro. Bu Emi support dan TP Bevin BKSL Bridge-nya sudah dibahas ya tadi. Untuk Bevin kecenderungan ya tunggu di 800-an ya, 830. Tapi harga kemarin cukup dalam penurunannya ya. Meninggalkan gap juga yang akhirnya open di sekitar situ. Open tadi di 770 ya. Kalau sudah punya apalagi average di bawah sih ya tahan saja dengan target price atau resistance di sekitar 830. Bu Dwi Ananik Bevinnya juga barusan sudah. ISSP gimana? ISSP kadang volume juga tidak terlalu konsisten jadi boleh diperhatikan juga dan pick up di volume baru terjadi akhir-akhir ini atau di bulan April ini. Sehingga cukup ada pergerakan yang lumayan setelah beberapa periode cukup lama sideways ya. Jadi ya kalau yang seperti ini jika ada lonjakan volume boleh aja untuk ikut dan pakai untuk short term trading terlebih dahulu. Kalau kita lihat resistance melihat close yang tinggi sebelumnya itu 225 dan sudah dekat dengan level harga sekarang ya 225 atau 226. Next resistance paling 230 terlebih dahulu. Bu Levi MTEK BNII barusan juga sudah. Pak Damria XL-nya sudah. Kalau Telkom bagaimana? Masih di sini-sini aja sih Telkom ya. Jika sudah punya ya bersabar aja dan kelihatannya juga ada jangka pendek belum ada pergerakan yang signifikan. Tapi memang konsensus masih melihat upside masih besar ya di Telkom. Tapi memang untuk jangka waktu 12 bulan ke depan gitu. Kalau baru ingin koleksi Telkom ya baiknya cicil beli saja dan kalau dapat di bawah 3.300 lebih baik sih. Gimana dengan MDKA? Pergerakan kemarin atau 16 April lalu maksudnya hari Jumat ya kayaknya ini. Dan sangat tinggi kenaikan 11% hampir ya. Dan kemarin dan hari ini paling nggak masih tertekan oleh aksi profit taking. Tapi overall dengan pergerakan 10% tersebut ini pergerakan sudah sedikit membentuk reversal gitu ya. Dan berusaha untuk berbalik arah. Saya pribadi melihat peluang MDKA masih besar ya pasca pembentukan reversal ini paling nggak hingga 2600 dan syukur-syukur kalau kuat hingga mencapai 2850 kembali. Demikian untuk MDKA. Kalau Pak Arief menanyakan UT United Tractor. UT
Dalam short term mungkin memang harga menguji MA 200 dulu 22.600. Kalau view untuk long term cukup bagus di United Tractor, turun sudah lumayan banyak dan penurunan agaknya terbatas ya di sekitar MA 200 juga. Support 21.070 atau 21.000 pas lah ya. Kemudian Same Bu Levi, Same sekilas cukup baik dan volume juga baru-baru pick up lumayan ya di bulan April, dari awal Maret malah. Dan kalau melihat tren seperti ini cukup kuat sehingga ya ride the train aja, maksudnya ikuti saja trennya. Saat ini sih peluang mungkin seperti ini lagi menguji MA 20 yaitu 490. Ya sesuaikan jika baru ingin ambil posisi 490 boleh. Kalau sudah ada ya baiknya profit taking dulu, lalu kalau ada jika ingin buyback kembali di 490. Oke, OKF Bu Esti bagaimana? Pergerakannya cukup oke kemarin dan hari ini, tapi ya waspada aja karena saham-saham seperti ini cukup volatile. Kalau baru mau berspekulasi boleh sih, karena level 2.900 hingga 3.100 MA 200 ini berpeluang menjadi resistance. Terlihat pola reversal juga kalau memang terus sustain ini ya pergerakan KF, tapi memang resiko ya cukup ditanggung karena juga volatilitas kalau kita belajar dari periode-periode sebelumnya cukup tinggi gitu. Burusnya terakhir ada eranya sih cenderung hold saja, karena juga peluang keuangan mereka cukup baik dan di luar ekspektasi, dan juga masuk di uh, sektor retail yang memang sedang menjadi incaran di momentum lebaran seperti ini. Kalau baru ingin koleksi boleh aja di sekitar 610 ya, dekat-dekat low hari ini. Pak Pak Daniel menanyakan rekomendasi saham hari ini. Rekomendasi saham hari ini ada PTBA Pak, PTBA, PTPP, dan BTPS. Terlihat juga jika ingin melihat kembali di layar Telegram kita, channel Telegram kita. Jika belum subscribe Pak di @research_psi. BTPS, PTPP, dan PTBA. Baik, sama-sama, dan nampaknya pertanyaan Pak Daniel dan Bu Rusda tadi cukup menjadi pertanyaan terakhir kita, pas juga jam 9.30. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dan atensinya yang apalagi sudah hadir dari awal sesi hingga akhir sesi. Semoga diskusi kita atau apa yang kita bawakan hari ini bermanfaat dan menjadi referensi Bapak Ibu sekalian dalam investasinya. Kurang lebih kami mohon maaf dan sampai jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Kami undur diri dulu, mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.